Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, yang mengasihi kami, menyertai di setiap perjalanan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Oleh karena Tuhanlah, maka kami dimampukan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 3-4. Tertulis demikian. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, marah sebenarnya adalah emosi yang normal dan manusiawi. Kita semua tahu seperti apa rasanya marah. Kita mungkin merasa diperlakukan dengan tidak adil, direndahkan atau disakiti. Tapi marah yang normal ini menjadi tidak normal dan bahkan menimbulkan masalah ketika kita mulai mengekspresikan kemarahan kita dengan tidak benar. Ada orang yang tidak dapat menguasai diri dan kemudian mengancam, menyakiti orang lain secara verbal maupun secara fisik, dan melakukan berbagai kekerasan yang sifatnya merugikan. Selain itu, saudara, ada juga orang yang menyimpan amarahnya dalam jangka waktu yang lama hingga menjadi dendam dan kebencian. Kemarahan memiliki dampak yang besar ketika diekspresikan secara agresif dan berkonsekuensi merusak bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau kita mampu untuk mengendalikan diri saat marah, bahkan mengampuni, serta tidak menyimpan kebencian ataupun dendam, maka kita membuka kesempatan bagi diri kita pribadi untuk mengalami berkat, sukacita, kebaikan, hubungan yang erat dengan orang lain, dan maju dalam karir, pekerjaan, dan pelayanan, serta terhindar dari berbagai masalah, termasuk masalah hukum. Kita membaca dalam Kejadian 33 ayat 3-4 ini, dan ia sendiri, yaitu Yakub, berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dua saudara kembar, kakak dan adik yang bernama Esau dan Yakub, yang sudah terpisah sekitar 21 tahun, dan mengalami kerenggangan hubungan persaudaraan karena konflik di masa lalu, akhirnya berbaikan kembali. Yakub masih merasa bersalah terhadap Esau. Perhatikan saudara bahwa kesalahan itu terus mengejar diri kita dan menekan jiwa kita apabila tidak diselesaikan. Di pihak yang lain, Esau yang dulunya penuh amarah dan menyimpan dendam hingga ingin membunuh Yakub, justru menunjukkan sikap yang sangat bersahabat. Tertulis di sini Esau berlari mendapatkan Yakub, memeluknya dan mencium adiknya itu, lalu menangis. Sebuah pertemuan yang mengharukan, di mana terjadi pemulihan dalam hubungan Yakub dan Esau karena kasih dan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita adalah: pertama, kesalahan yang tidak diselesaikan akan membuat kita terus merasa bersalah. Itu sebabnya kita perlu membereskan dosa dan kesalahan kita, minta pengampunan Tuhan, dan minta pengampunan dari orang yang kita rugikan. Kalau orang yang kita rugikan atau yang pernah kita buat salah kepadanya tidak mau mengampuni kita,
maka itu tidak menjadi urusan kita lagi. Yang penting kita sudah meminta pengampunan, sudah berusaha melakukan yang terbaik, mengganti kerugian yang muncul, dan kita juga sudah memohon ampun dari Tuhan. Yang kedua, pengampunan memulihkan hati dan keadaan. Jangan simpan dendam, karena dendam tidak bermanfaat, justru malah merusak diri kita. Ampunilah kesalahan orang lain. Dengan mengampuni, kita pun diampuni dan mengalami berkat Tuhan. Yang ketiga, sesama saudara, mari saling mengasihi dan menyelesaikan konflik tanpa menunda-nunda dalam jangka waktu yang lama. Hidup dalam perdamaian itu indah dan membawa sukacita dalam hidup kita. Kasih pada sesama adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tertulis, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dari diri kita. Milikilah hati yang penuh damai, mengakui kesalahan, dan mau mengampuni, agar kehidupan kita dapat kita jalani dengan hati yang damai, tanpa tuduhan dan rasa bersalah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar lewat apa yang dialami oleh Esau dan Yakub, di mana mereka kembali berdamai. Hubungan mereka pulih kembali karena kasih dan pengampunan. Kami mengerti bahwa sudah seharusnya kami saling mengasihi, mengakui kesalahan, dan saling mengampuni. Tolong kami Tuhan, agar lebih lagi mengerti dan mengerjakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar, pertolongan yang ajaib, mujizat dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.